Shalom saudaraku yang terkasih. Pada saat ini kita mengucap syukur jikalau saya dan saudara tetap menikmati kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita semua. Pada saat ini marilah kita belajar dari kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya 46 sampai 54. Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda yang kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang dilakukan orang ketika ia sakit. Yang pertama itu ia akan mencari dokter yang pintar atau yang pandai menangani setiap pasiennya. Yang kedua yaitu mendatangi dokter tersebut. Dan yang ketiga adalah percaya kepada perkataan dokter dengan cara meminum obat sesuai dengan resepnya yang diberitahukan oleh dokter itu. Langkah ketiga adalah yang paling penting agar benar-benar mendapat kesembuhan. Langkah pertama dan kedua juga sangat penting, tetapi akan menjadi sia-sia tanpa langkah ketiga, yakni percaya dan melakukan petunjuk dokter. Hal serupa juga diminta oleh Yesus sebagai dokter super kita. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit jasmani dan rohani kita. Dia meminta semua pasiennya melakukan ketiga langkah, khususnya datang dan percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, ada 2 hal yang perlu kita pelajari dalam konteks bacaan kita tadi, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yang pertama adalah Yesus sanggup. Ketika Yesus kembali dari Kana di Galilea dan bertemu seorang pegawai istana di mana anaknya yang sedang sakit demam parah, bahkan Alkitab menulis bahwa ia hampir mati. Dia meminta Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya itu. Saat itu Yesus tidak menuruti permintaan dari pegawai itu. Yesus hanya berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Ketika itu, anak pegawai istana itu sembuh. Hamba pegawai istana itu datang mengabarkan bahwa anak tersebut sembuh pukul 1 siang, persis saat Yesus berkata, "Anakmu hidup." Saudara yang terkasih, Yesus adalah dokter yang luar biasa. Dia tidak perlu datang bertemu dan menyembuhkan orang sakit. Perkataan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dari jarak jauh. Kuasa penyembuhan ini dilakukan Yesus sebagai tanda yang kedua setelah ia melakukan mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa tanpa halangan jarak ataupun waktu. Saudara yang terkasih, Yesus ingin semua orang percaya mengenalnya sebagai Tuhan yang berkuasa. Yesus bisa saja menyembuhkan meski dia tidak hadir secara jasmani. Sakit adalah memang bagian dari kehidupan manusia di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus juga. Kita bisa berseru dalam doa memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar seruan doa-doa kita. Perkataannya berkuasa menolong kita, saudaraku, dan orang-orang yang kita doakan.
Puji Tuhan, Yesus kita sangat luar biasa kan? Tanpa hadir sekalipun, hanya berkata orang bisa sembuh. Dan ini adalah yang kita katakan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya. Yang kedua yaitu Yesus menuntut. Yesus tidak meminta pembayaran atas kesembuhan yang dilakukannya, tetapi Yesus meminta supaya pegawai istana itu tersebut beriman kepadanya. Saudara yang terkasih, pegawai istana umumnya termasuk orang yang kaya dan terpandang. Dia pasti sudah mencoba berbagai pengobatan, tetapi tidak akan berhasil. Dia mendengarkan bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Dia datang dari Kapernaum yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan. Dia memohon kepada Yesus supaya ia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak yang sedang hampir mati itu. Jadi, dia sungguh-sungguh berusaha mencari dan memohon pertolongan Tuhan Yesus pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, bagi Yesus, kesungguhan usaha dan permohonan belum cukup, saudaraku. Mari kita melihat ketika Yesus menegur pegawai istana tersebut, dia berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Yesus tidak suka kepada orang yang harus melihat mukjizat sebagai syarat untuk percaya kepada Dia. Tetapi iman yang benar adalah percaya kepada pribadi dan perkataan Tuhan Yesus. Yesus menuntut pegawai istana itu untuk melangkah dalam iman, yakni percaya kepada perkataannya Tuhan Yesus. Yesus menyuruhnya untuk pergi. Dia tidak menuruti desakan frustasi dari permohonan dari pegawai istana itu. Yesus melakukan mukjizat dengan cara dan waktunya sendiri. Jadi ketika kita berdoa meminta mukjizat daripada Tuhan, bukanlah kehendak kita yang kita paksakan, tetapi biarlah kehendak Tuhan dan biarlah waktunya Tuhan yang terjadi atas setiap pergumulan doa-doa kita, saudaraku. Saudara terkasih, kita mengucap syukur. Ternyata pegawai istana itu percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan ia langsung pergi. Imannya makin kuat ketika mengetahui bahwa kesembuhan anaknya persis terjadi saat Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Kepercayaan yang kuat memengaruhi seluruh keluarganya untuk ikut percaya. Mereka mendapat anugerah kesembuhan jasmani sekaligus keselamatan jiwa sekeluarga. Jadi pegawai istana ini ketika dia percaya kepada Yesus, justru dia membawa iman kepada seluruh keluarganya, sehingga seluruh keluarganya percaya kepada Yesus sehingga mereka memperoleh keselamatan jiwa mereka. Saudaraku yang terkasih, Yesus adalah Tuhan. Kita adalah dokter yang super luar biasa. Kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah beriman dan percaya tanpa meminta bukti daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menuntut iman kita. Jikalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, diberkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat." Saudara yang terkasih, jika iman percaya kita sangat kuat, maka keluarga dan orang yang di sekitar kita pun akan melihat iman kita kepada Yesus. Dan percayalah, keselamatan menjadi lebih dekat dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kita mengucap syukur karena Yesus adalah dokter super yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya ada lantai untuk bersujud. Artinya bahwa berharap kepada manusia bisa kecewa, tetapi percayalah kepada Tuhan takkan sia-sia. Seperti yang dilakukan oleh pegawai istana itu. Dia percaya kepada Yesus, dia percaya, dia beriman kepada Yesus, dan dia menerima apa yang ia imani, sehingga anaknya hidup dan imannya tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, biarlah kita seperti pegawai istana ini yang percaya penuh kepada Yesus,
sehingga imannya semakin kuat dan menjadi contoh panutan bagi keluarganya, sehingga dikatakan Alkitab menulis bahwa mereka sekeluarga percaya kepada Yesus. Marilah saudaraku, kita tetap percaya kepada Yesus, sehingga keluarga kita pun kita membawa mereka kepada Yesus. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Yesus, mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan singkat pada saat ini yang kita pelajari bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan Yesus juga menuntut iman kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara semua tetap percaya kepada Yesus dan bisa menjadi berkat dan menjadi saksi iman bagi semua orang yang tidak mengenal Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Soli Deo Gloria.